Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Halo semuanya, saya Richard bersama rekan saya Eni akan membahas secara mendalam materi presentasi kami mengenai kontroversi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Kasus ini bukan sekedar masalah pengadaan barang biasa, melainkan menyangkut tata kelola transparansi dan masa depan pendidikan digital di Indonesia. Benar sekali Richard, fokus kasus ini adalah dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook pada periode 2019 sampai dengan 2022. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini sangat fantastis, diperkirakan mencapai 9,9 triliun. Namun yang menjadi perhatian serius adalah temuan kerugian negara yang kini diungkap mencapai lebih dari 2,1 triliun. Mari kita lihat latar belakangnya agar kita paham konteksnya. Sejak menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 2019, Nadiem Makarim memang gencar mendorong digitalisasi pendidikan, terutama untuk mendukung pembelajaran jarak jauh di masa pandemi. Pemerintah kemudian memutuskan untuk mengadakan perangkat ICT berupa laptop berbasis Chrome OS, yaitu Chromebook. Tapi disinilah masalah teknis dan kebijakan mulai muncul. Banyak kritik bahwa Chromebook dan sistem operasi Chrome OS tidak sesuai dengan kebutuhan yang tak banyak di sekolah di Indonesia. Perangkat ini sangat bergantung pada internet, sementara banyak wilayah di Indonesia, terutama daerah 3T terdepan, terluar, tertinggal, memiliki infrastruktur listrik dan bandwidth yang sangat terbatas. Bukan hanya soal keterbatasan teknologi ini, dari sisi hukum, Kejaksaan Agung melalui unit Jampitsus menemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang. Adanya dugaan pemaksaan spesifikasi, di mana pengadaan diarahkan secara spesifik ke Chrome OS tanpa mempertimbangkan keberagaman kondisi sekolah. Bahkan, dokumen penyidikan menyebut bahwa keputusan ini datang langsung dari pemimpin tertinggi di kementerian. Itulah sebabnya status tersangka ditetapkan kepada beberapa pihak, termasuk menyeret nama Nadiem Makarim, mereka dijerat dengan pasal korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jamto Pasal 18, serta Pasal 55 Ayat 1 ke 1. Penyidik menyatakan telah mengantongi cukup bukti mulai dari dokumen hingga keterangan para hakim. Kalau kita pada dari aspek tata kelola, terlihat adanya kelemahan besar. Keputusan pengadaan ini tampaknya dibuat tanpa kajian kebutuhan yang komprehensif atau uji kelayakan yang jujur. Padahal uji coba awal pada 2019 dinilai gagal, namun tetap dipaksakan dalam skala besar. Ini menunjukkan lemahnya audit internal transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Secara ekonomi, kerugian 2,1 triliun ini adalah beban besar bagi keuangan negara. Jika dana sebesar ini benar-benar dikorupsi, artinya ada potensi penyalahgunaan anggaran publik yang seharusnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang benar-benar membutuhkan. Ini juga menyangkut etika, di mana keputusan yang berdampak pada jutaan siswa harusnya dilakukan dengan akuntabilitas tinggi. Lalu bagaimana solusinya agar hal ini tidak terulang? Kami merekomendasikan adanya audit menyeluruh terhadap proyek digitalisasi. Pemerintah tidak boleh hanya fokus pada pengadaan alat, tapi harus memastikan kesiapan infrastruktur dasar seperti listrik dan internet di tiap sekolah. Selain itu,